Tapi ingat, sampaikan kepada mereka, kalau sudah orang kafir, orang munafik datang duluan, nyerang duluan, menghina duluan, sampaikan kepada mereka, demi Allah, kami Islam Kalimantan Barat, kami pemuda-pemudi yang cinta kematian, kalau mereka sudah mulai perang, kita akan lawan mereka sampai tetes darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Maka bagi kami umat Islam, berjuang sampai mati jauh lebih baik daripada mati di atas kasur. Siap perang atau jangan? Siap. Kalau nanti di Pontianak ada keributan, orang pukul, siap turun ke Pontianak, saudara. Siap turun ke Pontianak, saudara. Siap angkat pedang, saudara. Siap mati, saudara. Siap mati, saudara. Angkat tangan, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ila man kanat buyutuhum masajidah, dan Allah menjamin bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maksudnya apa? Menjadikan masjid sebagai rumah orang yang bertakwa, maksudnya gimana? Dijadikan sholat, dijaga dengan baik, dimakmurkannya sholat, dimakmurkannya masjid. Masjid tidak disepikan, masjid tidak dikosongkan, masjid dibacakan Al-Quran, masjid tidak boleh sepi, diajak orang kampungnya untuk menuju masjid. Apa kata Allah balasannya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka dia akan menjadi orang yang diberi kesejahteraan, waraha, dan juga kesenangan, kesantaian, kemewahan, kata Allah. Wajawaz ala sirat, dan dimudahkan melintasi siratul mustaqim, dan kemudian mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, masjid di Indonesia di mana-mana banyak masjid, tetapi Nabi Muhammad sudah mengatakan nanti di akhir zaman banyak masjid dibangun, megah masjid dibangun, besar masjid dibangun, tetapi penghuninya tidak ada, yang peduli tidak ada, yang menjaga tidak ada. Contoh saudara-saudara, masjid di Indonesia, khususnya Pontianak ini, berapa ratus masjid yang ada di Indonesia, berapa ribu masjid yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, saudara-saudara. Tapi kita lihat, yang sholat di masjid berapa orang, yang ibadah di masjid berapa orang, yang diam di dalam masjid berapa orang, yang tamakkan di masjid berapa orang, yang memakmurkan masjid dengan sholat, dengan zikir, dengan Quran berapa orang? Tidak ada, saudara. Sampai-sampai sekarang ini banyak manusia beriman kepada Allah, ngaku Islam kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, masjid dilecehkan, tidak berani mereka tidak berani mengusir orang yang melecehkan masjid. Saudara-saudara, masjid rumah Allah, masjid tempat kita ibadah. Kemarin saudara-saudara di Sentul, di daerah Jawa, masjid yang setiap hari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, meletakkan kening kita di hadapan Allah. Kemarin di Sentul, saudara-saudara, 2 hari yang lalu, masjid di Sentul dimasuki oleh seorang wanita, orang kafir, orang Katolik, bawa anjing ke dalam masjid, saudara-saudara. Ini penghinaan kepada Islam, saudara, kurang ajar kepada Islam. Maka saya sampaikan kepada orang kafir, saudara, kita umat Islam tidak pernah cari ribut dengan orang kafir, betul? Kita umat Islam tidak pernah cari keributan dengan orang kafir, betul? Bukan cuma di Sentul, saudara, di Istiqlal, perempuan Kristen masuk ke Istiqlal, masuk ke tempat ibadah orang Islam, tidak pakai jilbab, tidak pakai mukena, tidak pakai baju penutup aurat, dia buka auratnya sampai pahanya kelihatan, masuk ke masjid, foto-foto dalam masjid. Ini pelecehan kepada Islam. Masjid dimasuki tanpa punya adab, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya ingatkan saudara, di mana saya ceramah, kami umat Islam, khususnya pemuda-pemuda Islam Kalimantan Barat, tidak pernah cari ribut dengan orang kafir, betul? Tidak pernah cari masalah dengan orang kafir, betul? Tidak pernah cari kerusuhan dengan orang kafir, betul? Tapi ingat, sampaikan kepada mereka, kalau sudah orang kafir, orang munafik datang duluan, nyerang duluan, menghina duluan, sampaikan kepada mereka, demi Allah, kami Islam Kalimantan Barat, kami pemuda-pemudi yang cinta kematian, kalau mereka sudah mulai perang,
Akbar. Allahu Akbar. Kalau musuh sudah datang, kita lawan apa lari? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Kalau sudah orang kafir melecehkan masjid, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan atau biarkan? Orang kafir menghina Islam, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Saudara, Islam di Kalimantan Barat tidak pernah menghina agama apapun, betul? Suku apapun tidak pernah dihina, betul? Saya mau tanya sama kalian yang hadir, Islam Kalimantan Barat, khususnya Kalimantan Barat dan juga Desa Bugo, pernah mengusir orang kafir di sini? Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Pernah melecehkan tempat ibadah mereka, pura, kelenteng, gereja, pernah apa tidak? Kita masuk membawa anjing ke tempat mereka, pernah apa tidak? Kita masuk bawa sapi, pernah apa tidak? Masuk bawa kotoran, pernah apa tidak? Tak pernah. Jangan ajarkan kami umat Islam toleransi, betul? Jangan ajarkan kami tentang tata cara toleransi, menghargai satu sama lain. Jangan ajarkan kami. Kami umat Islam punya Nabi mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sayangi kepada siapapun. Tapi ingat, jangan coba-coba. Umat Islam itu bagaikan lebah. Tahu lebah kamu? Lebah hinggap di pohon manapun, di ranting manapun, tidak pernah mengganggu orang. Lebah hinggap di ranting manapun, dia mengeluarkan madu, mengeluarkan kedamaian, mengeluarkan manisnya yang keluar dari tubuhnya, madu yang keluar. Tetapi jangan coba-coba kau ganggu lebah, kau hina lebah, kau lempar lebah. Lebah yang pertama kali diam, lebah yang tidak pernah mengolok, lebah yang tidak pernah mencari keributan. Kalau kau lempar sarangnya, kalau kau sakiti sarangnya, engkau akan dicari walaupun sampai ke lubang semut. Begitu juga umat Islam, saudara. Umat Islam tidak pernah cari musuh, betul? Umat Islam tidak pernah cari kelahi, betul? Umat Islam tidak pernah cari kerusuhan, betul? Tapi jangan coba-coba kamu menghina Islam, kamu mengkhianati Islam, kamu mencaci maki Islam, kamu menghina masjid, mengotori masjid. Ingat saudara-saudara, tunggu komando dari habaib kami, tunggu komando dari ulama kami, tunggu komando dari kiai kami. Demi Allah, kami bersumpah, andaikan komando perang sudah didengarkan, sudah diserukan, demi Allah, nyawa kami, jiwa kami murah untuk Islam dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Semuanya saya tanya, siap berjuang? Siap bela masjid? Siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap mati untuk Islam? Siap berdarah untuk Islam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslim Kalimantan Barat, khususnya Muslim Pugo, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap rapatkan barisan. Takbir. Kita nggak pernah cari musuh, betul? Saudara, saya ingatkan lagi, ulama di Pontianak 2 kali diusir, saudara. Kita nggak pernah ngusir orang kafir, betul? Kita nggak pernah ngusir orang Kristen, betul? Kemarin kejadian tidak bakal lupa di memori ingatan saya, saudara. Di Supadio, Ustadz Sobri Lubis, Ketua DPW FPI DKI Jakarta, diusir dari bandara sampai pulang lagi, saudara. Beliau seorang ulama, pengen ceramah, bukan mau konser, bukan mau nyambung ayam, diusir, saudara. Nggak sampai di situ, kita punya Ustadz Tengku Zulkarnain, diusir di Sintang, saudara. Di bandara Sintang diusir, nggak boleh ceramah di Sintang, saudara. Sampai-sampai orang Daya bawa mandau ke dalam penjara, ke dalam bandara, saudara, untuk ngusir Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya tanya, bawa ke bandara bawa senjata tajam boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Bawa senjata tajam boleh apa tidak? Dia masuk dengan pakaian adatnya warna merah, dengan mandau dan tariannya, saudara. Lo kira yang punya pedang itu cuma kamu, orang Daya? Orang Daya, saya tidak pernah cari ribut dengan kamu, saya tidak pernah cari perang dengan kamu. Pontianak, yang buka itu datuk saya, Habib Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Tidak pernah saya mengusir, datuk saya tidak pernah ngusir orang Dayak, ngusir orang Cina, ngusir orang kafir, tidak pernah, saudara. Kenapa orang kafir mulai mengusir umat Islam, mengusir ulama? Saya mau tanya, kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Kurang ajar apa tidak?
Saya tanya Muslim kalau kayak gini, kalau diserang lawan apa jangan? Lawan. Kalau dihina lawan apa jangan? Lawan. Oh Habib, kita itu cinta damai, Habib. Kita itu rahmatan lil alamin. Hei rahmat, tidak boleh kau artikan diam terhadap kezaliman. Ulama dihina, kita rahmat saja, Habib. Kita cinta damai, Habib. Kita sholawatan saja. Rasulullah manusia paling baik. Rasulullah itu paling lembutnya manusia. Tapi kalau ada seseorang yang menghina Islam di hadapan Nabi, Nabi tidak segan-segan mencabut pedangnya untuk membunuh mereka, saudara. Begitu Nabi. Ada saatnya lembut, ada saatnya tegas, betul? Betul. Kalau kita umat Islam ini diam terus, kita akan diinjak sama orang kafir, saudara. Siapa bilang, oh nggak bakal, Beb. Siapa bilang kejadian Rohingya? Kamu tahu Rohingya? Tahu? Tahu. Myanmar, saudara. Umat Islam kita diapain? Perempuan-perempuannya mereka perkosa satu persatu. Kemudian dari kemaluan perempuan ditusuk dengan besi panas sampai tembus ke dalam mulutnya, saudara. Anak-anak kecil Muslim yang mereka masih kecil, umur 10 tahun ke bawah, mereka suruh berbaris, suruh terlentang, kemudian dilindas pakai mobil atau motor trail sampai mati. Oleh karena itu, saudara, kejadian umat Islam dihina, dibunuh, dianjing-anjingkan, bahkan ditembak kayak binatang. Bukan cuma di Rohingya. Kemudian di Masjid New Zealand lagi sholat Jumat, ditembak bagaikan nembak binatang. Kita ini umat Islam mayoritas masih di penjara. Kelak satu saat, kalau sudah orang-orang kafir mulai berkuasa di Indonesia, saya pegang omongan saya, kalau kamu tidak akan dijajah. Pegang omongan saya. Sekarang saudara, kapal perang Cina sudah mulai menyandar di Indonesia, saudara. Hati-hati. Saya bukan nakut-nakuti. Ini peringatan. Yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia adalah santri dan ulama. Betul? Maka andaikan penjajah datang ke Indonesia, penjajah mau kalau Amerika ke, mau Inggris ke, mau Cina ke, datang ke Indonesia, pengen jajah umat Islam, pengen jajah Indonesia, maka sampaikan kepada penjajah, kami umat Islam Indonesia akan berjuang sampai mati, takkan mundur walaupun hancur, saudara-saudara. Semuanya siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap mati? Siap mati? Siap mati? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Umat Islam tidak boleh cari musuh, betul? Umat Islam tidak boleh cari kerusuhan, betul? Umat Islam cinta kedamaian, betul? Tapi satu, saudara, tanamkan dalam hatimu, kita tidak boleh mulai duluan sebelum mereka memulai duluan, betul? Kita jangan cari masalah sebelum mereka datang menyerang kita, betul? Kalau mereka orang munafik, orang kafir sudah datang menyerang, maka sampaikan akan tegak berdiri. Islam di mana-mana tidak boleh mundur walaupun satu langkah, betul? Haram mundur walaupun satu langkah, betul? Ish kaliman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Semuanya tanya, siap berjuang di jalan Allah? Kalau andaikan masjid di Pontianak nanti dihina, dicaci, dimaki, kemudian dimasukkan anjing ke dalam masjid oleh orang kafir, kira-kira lawan atau jangan? Siap turun untuk jihad? Siap angkat celurit? Siap angkat pedang? Siap angkat parang? Siap mati? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saudara. Ingat, umat Islam jangan lemah, betul? Umat Islam jangan mau diadu domba, betul? Ingat, tunggu komando ulama, tunggu komando kiai, tunggu komando habaib. Suatu saat akan terjadi perang di Indonesia, saudara. Siapkan dirimu, mati kembali kepada Allah. Anda berjuang pasti mati, tidak berjuang pun pasti akan mati, betul? Berjuang mati, betul? Tidak berjuang pun mati, betul? Maka bagi kami umat Islam, berjuang sampai mati jauh lebih baik daripada mati di atas kasur, betul?
Madura cinta kematian, betul? Orang Madura cinta sama ulama, betul? Cinta sama kiai, betul? Andaikan ada kiai habaib pengen diusir, lawan atau jangan? Siap perang atau jangan? Kalau nanti di Pontianak ada keributan orang pukul, siap turun ke Pontianak, saudara. Siap turun ke Pontianak, saudara. Siap angkat pedang, saudara. Siap mati, saudara. Siap mati, saudara. Angkat tangan, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup Indonesia. Hidup kiai. Hidup habaib. Hidup ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.